Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak alaina wa alaikum. Alhamdulillah, insyaallah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan ini. Gunakan waktu kita benar-benar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini luar biasa, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan ridho, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Gunakan sebaik-baiknya untuk membersihkan diri kita agar betul-betul dibebaskan dari siksa api neraka. Semoga dosa-dosa kita semua ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan suci Ramadan untuk membersihkan dosa-dosa hambanya. Ini karena kasih sayang Allah, karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bahkan Nabi Allah, nabi-nabi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam diturunkan dari surga. Juga Allah Subhanahu wa taala memberi doa-doa. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji memberi petunjuk supaya Nabi Adam bahagia, supaya Nabi Adam bisa selamat kembali ke surga kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ini contoh firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin hati kita tenang, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati, kita harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup kita kepingin tenang, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk-petunjuk, mengutus nabinya karena cintanya kepada kita semua ini, karena sayangnya kepada kita semua ini, supaya kita betul-betul mengikuti petunjuknya. Jadi barang siapa yang dia tidak merasakan ketenangan, hidupnya sedih, gelisah dan takut-takutan, ini semua karena dia belum betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia belum betul-betul menjalankan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini dengan yang sebenar-benarnya. Sehingga terjadi gelisah, terjadi bingung, terjadi takut dan lain-lain. Ini semua gara-gara dosa, gara-gara tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, jadi barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Jadi kalau kita
Masih ada rasa takut, gelisah, bingung, sedih. Ini semua gara-gara dosa. Dosa. Ini kita harus betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin hati kita tenang, bahagia, tidak ada rasa takut, kita harus betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada. Usahakan betul-betul bulan suci Ramadan ini betul-betul kita gunakan waktu-waktu kita ini sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ini menggunakan waktu-waktu kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Jangankan perbuatan dosa, perbuatan haram, perbuatan yang tidak bermanfaat pun usahakan kita tinggalkan. Usahakan gunakan waktu-waktu kita untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk banyak memuji Allah. Gunakan sholat malamnya, usahakan yang tumakninah. Usahakan betul-betul rukunya, sujudnya tumakninah. Usahakan betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Usahakan betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak ikhlas, amalan itu tidak diterima. Walaupun sebesar apapun juga, kalau berbuat baik karena manusia, karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Maka dari itu usahakan betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat tarawih, sholat sunnah, kita kerjakan di rumah ini boleh, dan ini lebih afdol. Lebih besar pahalanya kalau sholat sunnah kita kerjakan di rumah. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, ini yang lebih besar fadilahnya dan lebih besar pahalanya, ya harus dikerjakan di masjid. Jangan sampai kita lepas sholat berjamaahnya di masjid 5 waktu. Usahakan betul-betul selalu sholat 5 waktu di masjid. Saya ini heran kadang-kadang lihat orang manusia-manusia ini. Kadang-kadang dia ini berharap kepada selain Allah. Kadang-kadang badannya sudah sakit. Pergi ke dokter masih sanggup. Masih memaksakan diri masih bisa. Tapi untuk sholat berjamaah di masjid, kadang-kadang tidak mau, alasannya sakit. Memang kalau sakit dimaafu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak malu. Apa tidak malu? Dia pergi ke dokter yang jaraknya jauh, dia mampu. Bisa, dia paksakan diri. Tapi sholat 5 waktu berjamaah, kadang dia tinggalkan. Usahakan sholat 5 waktu berjamaah. Usahakan ini betul-betul fadilahnya besar sekali. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia bagikan orang yang beribadah setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah pula, maka dia bagikan orang yang beribadah 1 malam penuh. Ini besar sekali. Apalagi kita tambah dengan sunnah, dengan sholatul lail, dengan sholat tarawih. Usahakan betul-betul untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat sunnah tersembunyi di dalam rumah, itu lebih besar pahalanya. Tapi kalau sholat wajib, itu harus di masjid. Ini yang lebih besar pahalanya di masjid. Kalau sholat wajib. Karena kita berangkat ke masjid itu juga syiar. Syiar dengan perbuatan. Kita syiar ini bukan hanya dengan mulut saja. Dengan perbuatan. Memberi contoh yang baik. Sholat berjamaah di masjid, 5 waktu berjamaah di masjid. Ini pahalanya besar, fadilahnya besar. Ini juga syiar. Ada orang-orang yang sholat di masjid, walaupun dia sakit, tidak bisa sholat dengan sempurna, dia masih bisa datang ke masjid, dia masih bisa sholat dengan duduk. Coba kita renungkan, kadang-kadang orang-orang yang sehat, kadang-kadang tidak mau sholat di masjid. Mau sholat tersembunyi. Kalau sholat wajib, ya lebih baik di masjid, lebih afdol di masjid. Karena mendapatkan pahala syiar. Kadang-kadang ada, saya sholat di rumah saja, tersembunyi. Iya kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah memang lebih afdol di rumah. Tapi kalau sholat wajib, jangan sampai di rumah, usahakan di masjid.
mendapatkan pahala, insya Allah mendapatkan pahala syiar, memberi contoh kepada manusia. Usahakan betul-betul. Kalau kita ingin tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati, gunakan waktu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan harta kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan jabatan kita, pangkat kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan harta kita, semua yang kita miliki ini gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin hidup kita tenang, hati kita tentram, gunakan setiap harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk handphone, gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berdakwah, untuk menegakkan kebenaran, untuk memberantas kebatilan. Jangan digunakan untuk hibah, untuk fitnah. Hati-hati, puasa kita sayang. Sudah menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan haus. Ini jangan sampai. Supaya kita betul-betul memperhatikan ucapan kita, pandangan mata kita juga, dan semua perbuatan dan tingkah laku kita. Usahakan gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berjuang. Yang namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan yang sebaik-baiknya masa hidup kita ini. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Ingat, kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Kita tidak mampu. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangat pedih, kata Allah. Jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan betul-betul untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di malam-malam di bulan Ramadan, ada satu malam yang mulia, yang nilainya seperti orang yang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan, Allahu Akbar. Ini luar biasa. Bisa menutup dosa-dosa kita di masa lalu. Gunakan betul-betul waktu-waktu kita ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin hidup kita tenang, hati kita tentram, pikiran tenang, kita harus betul-betul bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kalau kita masih gelisah, bingung, sedih, sumpek, itu semua gara-gara dosa sumbernya. Puasa, siam, puasa yang dilakukan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya siam. Jadi kita niat siam 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, mulai sekarang. Karena besok sudah Ramadan. Dan kita sambut datangnya Ramadan dengan hati yang senang dan gembira. Ini luar biasa. Ramadan ini bisa menggugurkan dosa-dosa insya Allah. Dan bisa menyehatkan badan kita insya Allah. Dengan ridho Allah, rahmat Allah. Orang yang kena gula bisa turun. Semua perintah Allah banyak manfaatnya. Semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini luar biasa. Kebutuhan kita. Kita mengamalkan perintah-perintah Allah. Kita mengerjakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang untung kita sendiri. Kita yang untung. Kita beramal, kita berbuat baik. Kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita sujud, kita menyembah Allah. Ini yang untung kita. Sujud itu bisa menyehatkan badan. Peredaran darah ke otak jalan. Semua perintah Allah banyak manfaatnya. Kita disuruh bangun subuh, disuruh datang ke masjid. Udara subuh itu sejuk. Udara subuh itu bagus untuk badan kita. Semua perintah Allah termasuk siap. Usahakan syariat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini betul-betul kita jaga. Karena ini keuntungan buat kita. Kita beruntung diberi petunjuk-petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji sejak zaman dahulu sebelum menurunkan Nabi Adam alaihi salam dari surga. Yang tadi
Kami berfirman, kata Allah, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Subhanallah. Sebelum Nabi Adam diturunkan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman seperti ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini sayang sama makhluknya. Alangkah ruginya kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Semua perintah-perintah Allah ini bermanfaat untuk badan kita, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah, supaya dosa-dosa kita bersih, supaya kita ini semakin insya Allah sehat. Semua perintah-perintah Allah ini banyak manfaatnya untuk diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita sepelekan. Ini kebutuhan kita untuk mengamalkan Al-Quran. Ini kebutuhan kita untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka dari itu insya Allah setelah bulan Ramadan pergi, insya Allah kita semakin bertakwa. Latihan-latihan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, insya Allah kita amalkan di bulan-bulan yang lain. Ini tanda kalau puasanya, siamnya betul-betul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari bulan Ramadan, kita insya Allah semakin baik. Kiranya sampai di sini. Maka dari itu, usahakan betul-betul kita kerjakan dengan yang sebenar-benarnya. Kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang senang dan ikhlas. Karena ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Insya Allah kita semakin tenang. Hati semakin tenang. Dengan datangnya Ramadan. Dengan datangnya siam, puasa. Kita mengamalkan perintah-perintah Allah. Syariat Nabi Muhammad SAW bisa menenangkan hati, pikiran, bisa membahagiakan kita. Jadi di dunia saja insya Allah kita terasa nikmat-nikmat itu. Apalagi di akhirat nanti. Apalagi di akhirat nanti. Nikmat-nikmat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat luar biasa pengaruhnya di akhirat nanti. Kalau kita ditunjukkan, kita kaget. Luar biasa fadilahnya kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.